Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kalor, yaitu tentang perubahan wujud zat dan asas Black. Bersama saya, Bu Ari. Nah, apakah kalian masih ingat pada bab ketiga, yaitu klasifikasi materi, kalian sudah pernah mempelajari tentang perubahan wujud zat atau perubahan wujud pada benda? Baik itu dari benda gas menjadi benda cair, cair menjadi benda padat, ataupun padat menjadi benda gas. Kita ingat kembali yuk, untuk perubahan wujud benda dari gas menjadi cair dinamakan dengan mengembun, sedangkan perubahan sebaliknya dari zat cair menjadi zat gas dinamakan dengan menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi padat dinamakan dengan membeku, sedangkan perubahan sebaliknya dinamakan dengan mencair atau melebur. Sedangkan untuk perubahan pada zat padat menjadi zat gas dinamakan dengan menyublim, serta perubahan dari gas menjadi padat dinamakan mengkristal atau desublimasi. Mengapa sih bisa terjadi perubahan wujud zat padahal mereka memiliki karakter dan juga ciri-ciri yang berbeda? Jawabannya adalah pengaruh kalor atau energi panas. Sekarang kita kenali dulu perubahan wujud zat apa saja yang terjadi akibat pelepasan kalor dan juga akibat penyerapan kalor dari lingkungan. Yang pertama adalah perubahan wujud zat yang melepaskan kalor, jenisnya antara lain perubahan wujud air menjadi padat, yaitu membeku, perubahan wujud gas menjadi cair, yaitu mengembun, dan perubahan wujud gas menjadi padat atau mengkristal dan sering disebut dengan desublimasi. Ketiga perubahan wujud zat ini dinamakan dengan perubahan wujud yang melepaskan kalor ke lingkungan karena bentuk zat semula memiliki suhu lebih tinggi, kemudian dilepaskan ke lingkungan sehingga menghasilkan zat baru yang suhunya lebih rendah. Kemudian untuk perubahan wujud zat yang mampu menyerap kalor atau memerlukan kalor ada 3 jenis. Yang pertama adalah mencair atau melebur, yaitu perubahan benda padat menjadi benda cair. Yang kedua adalah menguap atau perubahan benda cair menjadi gas atau uap. Dan yang terakhir adalah menyublim. Perubahan-perubahan wujud ini memerlukan kalor atau menyerap kalor dari lingkungan karena suhunya lebih rendah bila dibandingkan dengan zat yang terjadi setelahnya. Oke, sekarang kira-kira apa sih kalor atau energi panas yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan wujud zat ini? Mari kita lanjutkan materinya. Sekarang kita bahas yuk yang dinamakan dengan kalor laten. Apa sih kalor laten itu? Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Kalor laten dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalor lebur atau kalor beku, dan yang kedua adalah kalor uap atau kalor embun. Sekarang kita lihat satu-satu, apa sih perbedaan antara kalor lebur dan kalor uap? Yang pertama adalah kalor lebur atau sering juga disebut dengan kalor beku. Yang dinamakan dengan kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Nah, titik lebur itu adalah suhu yang digunakan oleh zat padat untuk mengubah dirinya menjadi zat cair. Sedangkan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa dari zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan titik beku itu sendiri adalah suhu yang dipakai untuk mengubah zat cair menjadi zat padat. Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari atau rumus yang kita gunakan untuk mencari kalor lebur? Yang pertama adalah rumus L sama dengan Q dibagi dengan M, atau boleh juga kita tulis dengan Q sama dengan M dikalikan dengan L.
Jika kamu masih bingung, kamu boleh menggunakan segitiga bersamaan dengan Q terletak di bagian atas dan M dikalikan dengan L terletak di bagian bawah. Jika kamu diminta mencari nilai Q, berarti kamu tinggal mengalikan M dengan L. Jika kamu diminta mencari nilai M, maka kamu harus membagi Q dengan L. Kemudian jika diminta untuk mencari L, maka rumusnya adalah Q dibagi dengan M. Keterangannya adalah yang pertama, Q merupakan jumlah kalor dengan satuan J atau Joule, L yaitu kalor lebur atau kalor beku dengan satuan Joule per kilogram, dan M adalah massa dengan satuan kilogram. Yang berikutnya, kalor uap atau kalor embun. Nah, untuk pengertian dari kalor uap itu sendiri adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Tentu saja titik didih dari zat cair itu biasanya berkisar 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan dari massa zat gas untuk mengembun pada titik embunnya. Sekarang kita lihat bagaimana sih rumus atau cara untuk mencari kalor uap dan kalor embun. Tentunya rumusnya hampir sama dengan kalor lebur atau kalor beku, yaitu U sama dengan Q per M, atau Q sama dengan M kali U. Ya, kita tinggal mengganti huruf L atau kalor lebur menjadi huruf U atau kalor uap ya, dengan segitiga bersamaan yang hampir sama, yaitu Q terletak di bagian atas dan M dengan U terletak di bagian bawah. Tentunya dengan menggunakan segitiga bersamaan yang hampir sama, dan pasti kalian sudah paham ya cara menggunakannya. Kemudian untuk keterangan lebih lanjut dari istilah Q yaitu jumlah kalor atau Joule, U sama dengan kalor uap atau embun dengan satuan Joule per kilogram, dan M adalah massa dengan satuan kilogram. Proses penguapan dapat dipercepat dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu adalah dengan pemanasan atau menaikkan suhu, contohnya menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kemudian yang kedua, proses penguapan juga bisa dipercepat dengan proses memperluas permukaan zat cair. Contohnya waktu kamu minum kopi panas atau minuman panas yang lain, kadang kita tuangkan ke atas piring supaya cepat dingin. Nah, contoh lain dari penguapan yang dapat dipercepat dengan menggunakan teknik memperluas permukaan zat cair bisa kalian pakai dengan contoh pakaian basah yang dijemur dengan cara direntangkan. Tentu saja ketika kamu menjemur pakaian harus diperlebar atau harus direntangkan supaya lebih cepat kering ya. Kemudian yang terakhir, penguapan dapat juga dipercepat dengan menambah tekanan atau dengan mengalirkan udara di atas permukaan zat cair, contohnya ketika kamu meniup kopi panas atau minuman panas yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu grafik perubahan wujud air. Kalian bisa simak, terlihat grafik perubahan wujud dari air menjadi gas atau menjadi uap. Di sana kalian bisa melihat ada sumbu X dan juga sumbu Y. Untuk sumbu X menunjukkan waktu atau menit, kemudian untuk sumbu Y menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, sekarang kalian bisa lihat ada 5 huruf ya, ada huruf A, B, C, D, dan E. Untuk huruf A sampai dengan B memiliki nilai kalor di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian B sampai C memiliki suhu yang setara. Dari C sampai ke D memiliki perbedaan suhu atau delta T 100 derajat Celcius, sedangkan D menuju E suhunya masih tetap sama 100 derajat Celcius, dan diteruskan E sampai berikutnya memiliki suhu 100 derajat Celcius di atasnya. Nah, keterangannya adalah yang pertama, nilai
A sampai dengan B, atau istilah yang kita pakai untuk A sampai dengan B itu disebut dengan wujud es. Jadi ketika air terdapat pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka air itu bentuknya adalah padat atau es. Kita namakan kalor yang terdapat pada fase ini adalah Q1. Kemudian yang kedua, B sampai C, karena ada suhu yang sama, maka dalam proses ini terjadi proses peleburan atau pencairan dengan menggunakan Q, yaitu Q2. Berikutnya, dari C menuju D terjadi perubahan wujud, yaitu air, karena dari C yang memiliki suhu 0 derajat, kemudian dia naik sampai ke D 100 derajat, tentunya akan berubah wujud dari es menjadi air. Kemudian dari D ke E terjadi proses pendidihan atau proses penguapan dengan menggunakan rumus Q4 ya, kita pakai istilah Q4. Dan yang terakhir nanti dari E ke atas merupakan bentuk dari zat cair atau air yang lainnya, yaitu uap atau gas, kita sebut dengan rumus Q5. Nah, berikutnya rumus yang kita gunakan untuk menentukan Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5 tentunya berbeda ya. Yang pertama Q1 nilainya adalah M dikali dengan C kali delta T. Kenapa kita gunakan rumus tersebut? Tentunya terdapat delta T atau perubahan suhu dari di bawah 0 derajat sampai ke 0 derajat. Kemudian Q2 yaitu dari B sampai C tidak memiliki kenaikan atau perubahan suhu, sehingga kita gunakan rumus M kali dengan L, karena pada saat itu terjadi proses peleburan, maka kita gunakan kalor lebur. Berikutnya adalah rumus Q3. Rumusnya sama dengan Q1, yaitu M dikali C kali delta T, karena terjadi perubahan suhu yaitu dari 0 sampai 100 derajat. Untuk rumus Q4 memiliki rumus M dikali dengan U ya, jadi Q4 itu adalah dari D sampai E. Kenapa kita gunakan rumus tersebut? Karena tidak ada proses perubahan suhu atau kenaikan suhu dan terjadi proses pendidihan atau penguapan, sehingga kita menggunakan rumus kalor uap. Yang terakhir dari E sampai seterusnya dengan suhu di atas 100 derajat Celcius dalam wujud uap, kita pakai kembali rumus M dikali C kali delta T ya. Jadi kamu harus selalu mengingat-ingat letak dari posisi A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian kamu harus ingat jika ada perubahan suhu, maka kamu gunakan rumus Q mencet M kali C kali delta T. Sedangkan jika terjadi proses peleburan, kamu gunakan rumus M kali L. Jika terjadi proses penguapan, kamu menggunakan rumus M kali U. Nah, untuk memperjelas lagi, kita lihat grafiknya ya. Di sini masih sama seperti yang tadi. Untuk mencari nilai Q total, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilai Q, yaitu Q1 MC delta T ditambah dengan Q2 yaitu M kali L ditambah dengan Q3 masih sama MC kali delta T ditambah Q4 rumus M kali U, dan yang terakhir adalah Q5 yaitu M kali C kali delta T. Mudah bukan? Nah, nanti kita latihan di soal yang terakhir. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang asas Black ya. Jadi asas Black itu adalah asas yang kita gunakan pada kalor. Bunyinya adalah kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepaskan oleh suatu zat ya. Jadi Q lepas itu sama dengan Q yang diterima. Nah, nanti kita gunakan ini juga pada soal. Oke, sekarang kita masuk untuk contoh soal. Contoh soal yang pertama.
Kalor sebesar 2418 kJ dibutuhkan untuk meleburkan aluminium. Jika kalor lebur aluminium 403.000 Joule per kilogram, tentukan massa aluminium. Nah, dari soal ini kita harus mengetahui unsur-unsur atau variabel yang sudah diketahui. Yang pertama tentu saja adalah kalor atau Ki, yaitu 2418 kJ. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ada nilai kalor lebur yaitu 403.000 Joule per kilogram, sehingga kita tinggal menentukan massa. Oke, soal ini masih gampang ya. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Penyelesaian soal yang pertama, kamu harus tulis dulu variabel apa saja yang diketahui. Tentu saja yang pertama tadi adalah kalor atau Ki dengan nilai 2418 kJ, atau jika saya konversikan ke Joule menjadi 2.418.000 Joule ya. Yang berikutnya kalor lebur atau L, nilainya adalah 403.000 Joule per kilogram, sehingga yang ditanyakan adalah massa M. Nah, kalian harus ingat kembali untuk rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Oke, sehingga ketika kita diminta untuk mencari M, maka nilainya adalah Q dibagi dengan L. Nilai massa sama dengan 2.418.000 Joule dibagi dengan 403.000 Joule per kilogram, dan nanti hasilnya adalah 6 kg. Cukup mudah ya untuk mencari kalor lebur. Kemudian nanti jika kamu diminta untuk mencari kalor uap, juga menggunakan rumus yang hampir sama, yaitu Q sama dengan M kali U. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini mengenai asas Black ya. Jadi soalnya adalah Bu Ari mencampurkan 2 ember air. Ember pertama berisi air dengan massa 2 kg dan bersuhu 29 derajat Celcius. Ember kedua berisi air dengan massa 4 kg dan bersuhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sebesar 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu campuran saat air dalam kedua ember dicampurkan ya. Jadi ada 2 buah ember yang berisi air dengan suhu dan massa yang berbeda. Kemudian Bu Ari campurkan dan kamu diminta untuk mencari suhu atau T campuran ketika air itu sudah dimasukkan dalam ember yang sama. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya? Yuk kita simak untuk penyelesaian soal yang kedua ini. Tentu saja yang harus kamu tulis pertama kali adalah variabel-variabel yang diketahui. Pertama yaitu massa. Massa pertama atau M1 sama dengan 2 kg. Suhu pertama atau T1 sama dengan 29 derajat Celcius. Kemudian massa kedua atau M2 4 kg. Suhu yang kedua atau T2 adalah 80 derajat Celcius, dan diketahui C atau kalor jenis dari air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Apa sih tadi yang ditanya? Suhu campuran atau TC. Ya, T dari kata temperatur, C itu campuran. Maka kita langsung jawab aja penyelesaiannya. Selalu ingat asas Black. Q1 sama dengan Q2, atau Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diterima. Kamu boleh balik ya, Q terima sama dengan Q dilepaskan juga. Nah, yuk kita simak untuk Q1 dan Q2-nya. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan persamaan di sini ya. Mulai dari baris yang pertama, kita tuliskan untuk rumus Q1 yaitu M1 kali C kali delta T1. Yang kedua, M2 dikali C kali delta T2. Nah, kamu tinggal masukkan semua angka yang sudah diketahui ke dalam masing-masing variabel. Pada baris kedua, massa sebesar 2 kg dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan delta T1. Nah, delta T1 adalah suhu campuran
dikurangi dengan suhu pada air yang pertama. Kemudian untuk Q2 4 kg dikalikan dengan kalor jenis air dikalikan dengan delta T2. Delta T2 adalah suhu kedua dikurangi dengan suhu campuran ya. Jadi supaya kamu memudahkan untuk mengingat, pada Q1 kamu gunakan suhu yang lebih rendah, pada Q2 kamu gunakan suhu yang lebih tinggi. Oke. Kemudian berikutnya baris yang ketiga, kita hilangkan kalor jenis karena kalor jenisnya sama, sehingga 2 kg tinggal kita kalikan dengan TC min T1 dan 4 kg dikalikan dengan T2 min TC. Baris yang keempat, kita masukkan untuk T1 ke dalam rumus dan T2 juga ke dalam rumus ya, sehingga nanti hasil akhir yang kita dapatkan adalah 3TC sama dengan 189 dan TC sama dengan 63 derajat, atau suhu campuran setelah kedua air saya masukkan dalam ember menghasilkan suhu yaitu 63 derajat Celcius. Nah, dalam menghitung rumus seperti ini tentunya kalian harus hati-hati dan lebih teliti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang ketiga tentang grafik perubahan zat atau grafik perubahan zat cair ya. Soalnya, es sebanyak 4 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud seperti pada grafik. Diketahui kalor jenis es sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukan banyak kalor yang dibutuhkan pada proses AB, BC, dan CD. Oke, kalian bisa lihat di grafik ya. Pada suhu di bawah 0 derajat Celcius terdapat minus 5 derajat Celcius, artinya zat padat atau es, wujud es dari A sampai B itu memiliki perubahan suhu sekitar 5 derajat Celcius. Kemudian dari B sampai ke C kita tidak mendapatkan perubahan suhu. Dari C sampai ke D kita mendapatkan perubahan suhu 100 derajat Celcius. Sekarang kita simak untuk cara penyelesaian soal yang terakhir ini. Tentu saja masih sama, kalian harus menuliskan variabel yang diketahui, yaitu massa atau M sebesar 4 kg. Kemudian yang kedua adalah kalor lebur atau L sebesar 336.000 Joule per kilogram. Kemudian yang berikutnya adalah CS atau kalor jenis es sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah nilai kalor dari AB, BC, dan CD. Oke, kita langsung saja untuk menyelesaikan soal ini. Nah, yang pertama adalah QAB. Ketika kita menyimak atau melihat grafik tadi, untuk nilai dari QAB kalian harus selalu ingat, karena A itu letaknya di paling bawah ya. Jadi AB itu wujudnya adalah es dan terjadi perubahan suhu, maka kita gunakan Q macet, M kali C kali delta T. C yang kita pakai adalah C atau kalor jenis es, karena zat pada saat memiliki fase AB itu wujudnya berupa es ya. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka ke dalam variabel. Masanya adalah 4 kg. Untuk kalor jenis es adalah 2100 Joule per kilogram. Dikalikan dengan delta T dari A ke B yaitu 0 derajat dikurangi dengan min 5 derajat, yang artinya perubahan suhunya sebesar 5 derajat Celcius. Ketika kita hitung maka akan menghasilkan nilai 42.000 Joule, atau jika disederhanakan menjadi 42 kilojoule. Yang kedua, kalor BC atau QBC adalah
kalor lebur atau kalor laten lebur karena tidak terjadi perubahan suhu. Kita pakai rumus M dikalikan dengan L sehingga terdapat massa yang sama karena bendanya juga masih sama ya. 4 kg dikalikan dengan 336.000 Joule per kilogram akan menghasilkan nilai 1.344.000 Joule. Kita konversikan ke dalam kilojoule menghasilkan 1.344 kilojoule. Yang terakhir QCD rumusnya masih sama, yaitu MAZ M kali C kali delta T, di mana C yang kita gunakan adalah C air karena wujud zat cair pada saat C sampai D adalah air. Masukkan semua angka ke dalam variabel, yaitu 4 kg dikalikan C air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan dikalikan dengan perubahan suhu, yaitu dari 100 derajat dikurangi dengan 0 derajat. Hasilnya 1.680.000 Joule atau kita konversikan menjadi 1.680 kilojoule. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, supaya kalian lebih lancar untuk mengerjakan soal-soal ini, maka kalian harus sering banyak berlatih dan juga sering mencari referensi atau sumber secara mandiri. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.